Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan yang berbahagia ini saya Abdul Manaf kembali lagi menyapa teman-teman semua dimanapun Anda berada di channel Teras Hijrah Mamuju. Dan kali ini teman-teman semua, kami akan berbincang membahas satu hal yang insya Allah inspiratif untuk kita semua. Semoga ini bisa menjadi satu inspirasi untuk teman-teman semua dimanapun Anda berada. Juga salam dan selawat semoga tetap tercurah dan terlimpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim Muhammad. Baiklah teman-teman semua, tanpa bertele-tele, kali ini kita akan membahas hal yang inspiratif kepada teman-teman semua dengan satu tokoh sahabat kita. Beliau adalah Bapak Ahmad Mubarak. Bapak Ahmad Mubarak. Kenapa kami mengundang beliau? Karena kami mendapatkan banyak informasi di luar sana. Ternyata beliau adalah seorang mu'alaf, ya, seorang mu'alaf yang dulunya kemudian masuk Islam. Nah, hari ini kita akan betul-betul ingin menanyakan banyak hal kepada beliau. Semoga saja kali ini kita bisa mendapatkan hal yang inspiratif dari beliau, karena beliau adalah seorang mu'alaf yang masuk, seorang mu'alaf dari masuk Islam. Nah, kita sapa beliau, Bapak Ahmad Mubarak. Assalamualaikum Pak Ahmad. Waalaikumsalam. Gimana kabar Pak Ahmad? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Baik ya. Ya. Awal mula saya cari tahu tentang Pak Ahmad Mubarak. Ya. Itu dari teman saya, Pak. Oh, iya, ada satu jamaah di Masjid Aksuri itu. Iya. Di Kompleks Aksuri. Pak Ilman. Pak Ilman. Itu dinda saya itu. Ya, kebetulan waktu itu setelah sholat fardu kami itu duduk-duduk sama-sama cerita-cerita. Entah kenapa tiba-tiba pembahasan sampai ke mu'alaf. Ke mu'alaf dan disebutkan satu nama. Yang pertama disebut itu Bapak. Ya, Katanya Pak Yan. Nah, itu yang saya ingat itu Pak Yan. Awalnya Pak Yan. Ternyata setelah disampaikan beliau sudah masuk Islam, akhirnya rubah nama menjadi Pak Ahmad Mubarak. Nah, ya, betul. Bisa perkenalan dulu Pak Ahmad Mubarak kepada teman-teman kita. Bisa. Ya, tafadhal. Lebih jelasnya lagi, kalau saya kan masih dapat informasi yang abu-abu. Oke, makasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ada kesempatan kita bisa saling berbagi ilmu. Masya Allah. Salam dan salawat tetap tercurah untuk Rasulullah Allahumma sallallahu alaihi wasallam. Ya, ya betul yang dibilang tadi dari awal. Memang saya seorang mu'alaf. Ya. Saya mengucapkan 2 kalimat syahadat itu tepatnya 21 Oktober 21 Oktober 2011. 2011. Ya, Sekarang di 2022. Berarti sekitar kurang lebih 11 tahun ya. Betul. Tahun, ya. Itu di sebuah masjid yang cukup besar di Mamuju, Masjid Ya. Syuhada itu. Oh iya, yang terdampak gempa itu. Ya. Di situ saya mengucapkan 2 kalimat syahadat, dituntun oleh seluruh pengurus masjid tersebut. Iya, iya. Kemudian saat itu sebagai saksi, kebetulan secara kebetulan atau bagaimana Bapak Suwardi Duka. Oh, sebagai saksi Bapak masuk Islam. Iya. Iya. Yang waktu itu sebagai Bupati Mamuju. Oh, pada saat menjabat sebagai Bupati Mamuju ya. Setahu saya waktu itu dia ada di Amerika. Ternyata sudah ada di Mamuju. Sudah ada di Mamuju. Dan dia juga terkesima. Masya Allah. Alhamdulillah. Kemudian ada saksi kedua juga, Bapak Dr. Andos Sugianto, Haji Sugianto, yang kebetulan letting saya di SMA itu, ketua DPR waktu itu, jadi saksi kedua.
Saksi kedua. Iya, disitulah saya mengucapkan 2 kalimat syahadat. 2011 ya. 2011 21 Oktober itu. Ya. Dan disitulah saya mengambil semua nama yang berbau Islam. Oh, Ahmad Mubarak. Ahmad Mubarak, masya Allah. Dan itulah kalau dulunya saya dipanggil itu karena di SK saya itu nama saya Yan Petrus. Yan Petrus. Iya, saya dikenal di SMP 1 itu. Yan Karena Petrus. kebetulan saya di situ Pak Yan. Pak Yan. Ya itulah perjalanan singkat saya. Perjalanan singkat. Iya. Oh, apa yang membuat Bapak ini dulunya ya? Iya. Kan dulu non ya. Ya betul betul. Dulunya tiba-tiba terpikir gitu ya. Oh, iya. Berpikir ingin mengkaji Islam atau mencari tahu lebih dalam tentang iya. Islam. Saya akhirnya ternyata terbawa masuk Islam. Kira-kira apa Pak? Iya betul. Pada dasarnya kalau kita mau berkesimpulan ini pada dasarnya ya. Iya, iya. Pertama itu karena cinta Allah mungkin untuk saya. Masya Allah. Sehingga diberilah yang namanya hidayah. Hidayah. Iya, karena kita kan miliaran di dunia, belum tentu Allah pilih. Masya Allah. Berarti Allah memilih. Iya, itu keyakinan saya. Keyakinan Pak. Kenapa saya bilang begitu? Karena semuanya di dunia banyak orang pintar, Pak. Iya, iya. Pak Ustaz. Banyak orang pintar, tapi Allah baru memberi hidayahnya. Allah. Sehingga begitulah. Kalau saya yakini, sehingga dalam mempelajari tentang keislaman itu dipermudahlah menurut saya. Pak Yan dipermudah. Iya. Pak Ahmad Mubarak. Iya. Ahmad Mubarak dipermudah. Ya. Dan kurang lebih 2 tahun saya mengkaji itu tanpa guru, Tanpa guru. tanpa teman, tanpa siapa-siapa. Itu kenapa itu tanpa guru? Iya, saya memang sengaja. Iya. Saya tidak mau ada indikator bahwa saya dipengaruhi atau terpengaruh. Oh iya iya iya. iya. Jadi saya harus mencari ilmu karena saya yakin Allah bersama saya. Murni mencari Murni tahu. mencari tahu, tidak ada apa-apa yang lain. Tidak ada bilang mau di pencipta atau apa, tidak ada. Ya, saya akhirnya Allah tunjukkan kebenarannya. Apakah Bapak pernah mengalami satu tanda-tanda atau apa yang menurut Bapak ini kok seperti ini? Bertanya-tanya gitu. Iya. Akhirnya selalu bertanya-tanya. Iya. Apa ada semacam itu karena ada beberapa mualaf itu kisahnya kurang lebih seperti Iya, kalau saya mau buka panjang jadi singkat ya, saja. singkat ya. Singkatnya memang ada kejadian sebelumnya Ya. yang menambah keyakinan saya bahwa betul-betul Islam ini suatu ajaran agama yang diturunkan ini yang Masya terakhir. Kenapa? Ada beberapa tanda. Tanda pertama ini mohon maaf Iya ya. iya iya. Orang kadang tidak percaya, tapi itulah tanda yang diberikan. tanda. Sebelumnya saya diperlihatkan sebuah masa apa itu? Masa kiamat. Masa kiamat. Ya, dalam posisi saya itu tidak tidur. Tidak tidur. Apa itu namanya kalau kita orang mamujit? Baring-baring di kasur yang digulung itu. Ya. Sandar-sandar, tapi Iya, iya. tertidur sejenak. Itulah yang saya diperlihatkan. Kedua itu di hari kedua, Iya. saya lagi diperlihatkan sebuah lingkaran bentuk gua, tapi bersinar. Bersinar. Iya. Saya bertanya apa, dia bilang itu baru 3, sesungguhnya ada 7. Saya bilang apa, dia bilang itu loh beratnya menuju ke sana karena itu surga. Masya Allah. Nah, itulah keyakinan saya. Dan yang ketiga itu ada seorang sosok, saya tidak bilang sosok apa, Iya. yang memberitahu begitu, coba belajarlah, Belajar. belajar dan belajar. Ya itulah keyakinan saya. Sehingga saya belajar dan akhirnya saya putuskan Itu di hari Jumat itu untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat sebagai tanda bahwa saya yakini Allah la ilaha illallah Masya. dan Muhammad Rasulullah. Itulah keyakinan saya. Setelah Bapak masuk Islam, menurut Bapak bagaimana hidup di dalam agama Islam ini, menganut agama Islam? Iya. Apakah Bapak merasakan ada katakanlah kebaikan, bertambah kebaikan-kebaikan yang dirasakan, atau seperti apalah yang menurut Pak Ahmad Mubarak sendiri? Iya, bagus. Sesungguhnya secara kesimpulannya Islam itu indah. Islam itu indah. Kenapa indah? Karena disitulah kita memperoleh kenyamanan, Kenyamanan, ketenangan, ketenangan, dan keyakinan keyakinan. bahwa sesungguhnya kita ini adalah
makhluk yang digerakkan saja. Karena selama ini saya yakin bahwa kita ini orang hebat. Iya, iya. Dan melalui pengkajian itulah saya sadar bahwa sesungguhnya Islam itu mengajarkan tidak seperti yang saya anggap selama ini. Iya. Yang menganggap Islam itu kasar. Karena sesungguhnya Islam itu lembut. Masya Allah. Iya. Jadi saya hanya berpesan jangan melihat sesuatu dari luar, dari jauh. Iya. Kesimpulannya ketenangan dan kenyamanan saya peroleh di Islam. Islam itu indah lah. Islam itu indah, luar biasa. Jadi memang kira-kira apa Pak Ahmad Mubarak ini, apa harapannya ini sebagai seorang mu'alaf ini hidup katakanlah setelah masuk Islam, yang mungkin ya tidak semua ya mungkin, tapi kalau Pak Ahmad Mubarak ini mungkin sudah betul-betul mengkaji Islam itu sehingga masuk Islam, karena ada memang yang modal syahadat, ya kan, syahadat modal dia mungkin apakah betul ini hidayah atau tidak, karena ada juga yang sudah masuk keluar kembali gitu, keluar kembali. Nah, kira-kira ini apa yang menyebabkan seperti ini seorang mu'alaf ini yang seperti itu, artinya sejauh mana dia istiqomah ternyata akhirnya kembali lagi gitu. Nah, jadi dua pertanyaan, apa harapannya kepada mu'alaf ini agar seorang mu'alaf ini betul-betul tidak seperti itu kan, inspirasi kepada yang lain, seperti Pak Yan ini sudah kurang lebih 11 tahun itu bertahan istiqomah luar biasa, mudah-mudahan sampai akhir hayat ya. Itu kira-kira bagaimana Pak Ahmad Mubarak? Iya, saya sebagai mu'alaf itu ada dua, memang ada pesan. Yang pertama kepada saudara kita yang memang sudah Islam, istilah saya tadi turunan. Iya. Itu dalam pengkajian saya itu saya jujur prihatin. Jadi kesimpulannya saya hanya mengajak pada saudara-saudara kita, baik yang sudah maupun yang belum ataupun yang baru akan menuju kebaikan, mari kita dekatkan diri sama Allah. Mari dekatkan diri sama Allah. Jangan jauhkan. Jangan jauh. Kenapa? Ketika kita mendekatkan diri sama Allah, maka ketenangan, kenyamanan insya Allah kita akan peroleh, dan Allah akan berikan, karena itu janjinya. Ketika kita makin menjauh, maka celakalah kita, tergolong orang-orang yang akan sesat, tambahkan dimurkai nanti. Iya, saya harapan kedua kepada khusus mu'alaf. Iya. Itu saya bukan banggakan diri kenapa bisa istiqomah. Iya. Tapi saya hanya berharap pertama kepada pemerintah sendiri. Iya. Kenapa kalau bisa lah didirikan sebuah organisasi atau yayasan atau paguyuban apalah yang di dalamnya itu ada semacam seksi atau bidang yang menangani khusus mu'alaf. Pembinaan kepada mu'alaf yang baru. Kenapa saya bilang demikian? Karena inilah banyaknya yang kembali meninggalkan keislamannya, murtadin istilahnya ya, karena tidak hanya pembinaan. Kita tidak tahu apa dia kembali ke yang dulu atau bagaimana. Yang jelas dia lepaskan, tinggalkan kembali Islam. Itu salah satu faktor. Iya, salah satu faktor. Pembinaan itu tidak ada pembinaan. Tidak ada pembinaan. Kedua, mu'alaf itu sendiri saya harapkan ketika kita sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka kita harus lebih banyak mengkaji. Lebih banyak mengkaji, belajar. Iya, jangan kita sudah Islam kitanya terima padanya saja. Ngikut. Iya, ngikut. Kita harus tumbuhkan itu di hati kita, harus ada semangat untuk belajar. Semangat untuk belajar. Jadikan kita punya hati sebagai tanah yang subur supaya berkembang tumbuh itu ilmu Allah di dalam. Masya Allah. Saya kira itu rumus utama. Jangan makin menjauh. Jangan sudah Islam stop juga. Ya cukup itu. Salat harus kita lebih banyak belajar. Sesungguhnya ilmu kita itu terlalu sedikit. Yang Allah berikan, Allah sendiri bilang, tidaklah aku berikan ilmu kepada hambaku kecuali sedikit. Iya, jadi kita jangan bangga dengan apa yang ada pada kita. Jadi mari saudara-saudaraku yang mu'alaf, kita sama-sama belajar. Karena tidak ada yang sempurna. Kita saling mengisi lah. Nah, yang diharapkan itu ada wadahnya. Yang saya maksud itu saya harapkan kepada pemerintah atau mungkin ada donatur yang bisa dirikan semacam. Saya kira itu. Jadi mu'alaf ini memang ada banyak mungkin ada banyak, tapi dia tidak tercover. Artinya tidak ada bimbingan selanjutnya, betul sehingga sekali.
yang dikhawatirkan adalah mereka itu kembali lagi. Iya. Dan faktanya memang ada banyak. Iya, banyak. Ya, ada banyak. Iya. Bahkan ya kita tidak tahu lagi ya, mungkin di Mamuju saja ini ada banyak. Iya, cukup banyak, Pak. Itu analisa saya sampai ke daerah Tomo waktu itu. Itu masih banyak. Banyak, cukup Yang banyak. memang Muslim kemudian kembali lagi. Iya, kembali lagi. Dan saya kan tidak boleh terlalu mendesak mereka kenapa kembali. Itu kan tidak boleh. Tidak boleh. Iya benar-benar. Kita tidak boleh memaksa Iya, tidak seseorang boleh. untuk masuk Islam. Iya. Apa ya? La ikraha fid din, La ikraha fid din. kata Bayan Rasulullah. Iya benar-benar. Iya. Kemudian selanjutnya Pak Ahmad Mubarak. Yang setelah masuk Islam, Iya. misinya Pak Ahmad Mubarak ini, apakah ada di antaranya mencoba untuk mengajak saudara-saudara lain, atau mungkin ya jangan terlalu jauh ya, keluarga, anak istri atau seperti apa, untuk juga ikut dengan Pak Ahmad Mubarak menjadi berkeyakinan menjadi pemeluk agama Islam. Apakah sudah ada yang berhasil atau memang selama ini tidak pernah dilakukan gitu? Iya, betul. Misi saya sebenarnya misi dari awal. Ya, Tapi misi ini dalam bentuk doa pertama. untuk Karena saya yakini sebagai manusia itu ya, bukan kita pesimis. ya, Tapi ketika kita mengharapkan sama Allah, maka kita optimis Allah yang mengatur. Karena keinginan yang pertama itu kita tidak perlu terlalu jauh dulu. Keluarga dulu. keluarga. Orang di sekitar kita. Iya, Untuk apa kita dakwah jauh-jauh sementara? Yang di sekitar kita, yang di rumah kita. iya, Atau yang jauh tapi keluarga. Kita belum bisa dakwah. Alhamdulillah. iya, 12 Rabiul Awal yang lalu itu tepatnya kelahiran Rasulullah. iya. Secara 1 tahun lalu atau ini tahun ini? baru ya, sebulan yang lalu lebih kan. Iya, sebulan yang lalu. Iya. Anak bungsu saya juga saya rasa sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Allah, Alhamdulillah, itu yang bungsu. yang busuk. Iya. Itu salah satu misi saya memang yang dijawab oleh Allah. Dan saya hanya berharap dengan kekuatan doa saya, mudah-mudahan yang lain, keluarga kah atau siapa, orang di sekitar kita lah, Iya. bisa lebih dekat dan mengetahui tentang Allah yang sesungguhnya. Saya tidak katakan agama mereka begini, tidak boleh kita singgung. Ya. Kita hanya berharap Ya. Allah berikan hidayahnya semua juga kepada mereka. Luar Karena dengan kekuatan doa saya itu luar biasa. Saya sudah buktikan sama almarhumah istri saya Istri juga sudah masuk Islam sebelum meninggal. sebelum meninggal. Iya. Saya kan duluan dari dia. Duluan Bersahadat itu kurang lebih 8 bulan. 8 bulan Baru setelah dia itu ikut. dia ikut. Itu hanya dengan kekuatan doa. Karena saya tahu Islam itu tidak boleh dipaksakan. Benar. Islam itu keyakinan penuh. Islam itu tidak boleh pengaruh orang lain. Makanya saya selalu bilang, ketika Allah ingin melihat kita baik, baiklah kita itu. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Itu keyakinan hidup saya, alhamdulillah, dan saya sangat bahagia, bersyukur Allah masih mencintai saya. Yang kalau kita mau cerita background saya luar biasa. Dari saya tinggal ke Makassar itu ke Mamuju luar biasa. Luar biasa. Waduh. Masa-masa kelam ya. Luar biasa. Makanya saya sangat bersyukur Iya. bisa ditunjukkan dengan jalan hidayah itulah. Iya. Karena tidak sembarang. Sama yang saya bilang selalu sama orang, kalau kamu mau naik haji, kamu dipilih Allah, maka kamu dimampukan oleh Allah. Dimampukan. Iya. Allah tidak memilih orang mampu, tapi Allah memilih. Ketika kamu dipilih, kamu dimampukan. Banyak orang mampu tidak bisa juga. Ya. Jadi yakinlah, satu-satunya cara supaya Allah memberikan selalu petunjuknya, kita dekat sama Allah. Masya Allah. Iya. Bagaimana Allah mau memberikan kita kalau kewajiban kita saja? Ya kan? Untuk melaksanakan salat 5 waktu contohnya, Iya. kita tidak laksanakan. Sementara kita mau berharap dari Allah. Allah bilang, itu saya hambaku yang siapa pasti milih waktunya. Belum bisa jawab doanya. Itu hanya sekadar. Iya, iya. Ya, saya kira itu. Oke, apa yang Bapak Yan ini sampai sekarang istiqomah? Ya, saya istiqomah itu karena didasari 2. Pertama, saya memang sudah meyakini sepenuhnya. Dan tiap hari saya meyakini, menambah keyakinan saya.
Di mana ketika saya habis salat, saya selalu berdoa, kasih saya kekuatan ya Allah. Walaupun mungkin banyak orang yang mencemooh ya. Iya, sudah pasti. Sudah pasti ya. Saya hanya bilang, ya Allah, saya yakini Engkau penguasa jagat ini. Engkau yang berkuasa atas segalanya. Masya Allah. Tenangkan diri saya, berikan saya keberkatan, berikan saya perlindungan dan kekuatan. Sampai akhir hayat saya yakin sekali, insya Allah, semoga kita semua bisa mati dalam keadaan husnul khotimah. Masya Allah. Itu keyakinan saya, Pak. Jadi sahabat-sahabat semua, itulah kisah dari seorang yang dulunya non, sekarang menjadi mu'alaf. Ada Pak Ahmad Mubarak yang tentu menginspirasi kita semua ya. Luar biasanya, karena sampai sekarang beliau itu benar-benar semakin yakin lagi dengan Islam. Amin. Pesan beliau ya, memang kita harus mempelajari Islam, mengkaji Islam lebih dalam lagi. Jangan sampai kayak Islam KTP, keturunan dan perkawinan. kata Pak Ahmad Mubarak. Ya, selain itu Pak Muhammad Mubarak, kira-kira apa pesan-pesan kepada selain non tadi kita sudah bahas kisahnya, kepada kita semua umat Islam ini? Oh iya. Iya. Ya, saya ada beberapa pesan saya singkat saja. Yang pertama, jangan silau mata kita dengan gemerlapnya dunia ini. Dengan apa yang kita miliki sekarang. Iya. Karena sesungguhnya itu kita pasti kita akan tinggalkan. Karena semua itu adalah titipan, baik itu harta, jabatan, karir, atau apa saja. Masya Allah. Yang kedua, mari kita sama-sama lebih dekatkan diri sama Allah dengan melaksanakan semua harapan dan perintah Allah dan menjauhi semaksimal mungkin apa yang Allah larang. Karena itu jaminan untuk keselamatan. Karena orang bertanya sama saya, kalau Pak Ahmad apa syaratnya? Saya cuma bilang, lakukan perintah Allah, jauhi larangannya. Selesai. Di dalamnya sudah terkandung, semua tercover semua. Saya kira itu harapan kita untuk saudara-saudara kita yang lain yang mungkin belum salat, marilah kita mulai salat. Iya. Benar. Iya, yang masih bolong-bolong salatnya, marilah belajar untuk lengkapi. Yang sudah lengkap, belajar kita untuk menambah sunnahnya. Dan seterusnya. Dan ingat, jangan lupa banyak bermohon di saat kita habis salat, karena sesungguhnya Allah menjawab doa kita. Apalagi kalau salat tahajud, luar biasa. Iya. Jadi yakinlah sepenuhnya bahwa Allah itu Allah yang tahu segalanya tentang diri kita. Tidak usah khawatir akan hidupmu, karena Allah yang mengatur kita bersandar memang kepada Allah. Biar Dia yang menentukan segalanya. Selama kita bersandar pada Allah, menjalani perintahnya, menjauhi larangannya, kita tidak boleh khawatir. Tidak perlu khawatir. Allah, itu apa yang nyawa saja itu, biar kita siap itu diambil kembali oleh Allah. Kalau memang kita sudah yakin, iya, karena kita kembali sadar bahwa di akhirat nanti kita kembali kebahagiaan sesuai dengan janji-janji Allah sendiri kan. Masya Allah, teman-teman semua, para sahabat-sahabat teras hijrah memuju dimanapun Anda berada, saya pikir itu hal yang bisa kita petik dari kisah-kisah beliau. Semoga ada manfaatnya ya, dan kita semua betul-betul bisa menjadi bagian dari orang yang mensupport para mu'alaf yang betul-betul mungkin baru memahami Islam ya, tidak seperti dengan ya kita, walaupun kita juga tadi Islamnya mungkin sejak lahir, tapi jangan sampai Islam KTP ya. Iya, ya harapan kita bisa mensuruh saudara-saudara kita, dan tadi keinginan harapan Pak Ahmad Mubarak, semoga kita semua dimanapun kita berada bisa betul-betul merespon itu ya. Kalau bisa kita membantu saudara-saudara kita yang mu'alaf itu untuk kita bina. Tapi kalau perlu harus ada lembaga. Ya, benar. Oke, saya kira itu saja dulu Pak Ahmad Mubarak. Terima kasih ini atas waktunya. Ya. Alhamdulillah. Sangat banyak hal yang bisa kita dapatkan dari kisah-kisah Pak Ahmad Mubarak. Ya. Satu kesyukuran bagi saya pribadi karena bisa dipertemukan oleh Allah SWT.
kepada Pak Ahmad Mubarak. Oke. Saya pikir itu dulu ya, teman-teman semua. Ya, kita cukupkan dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.